Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf ini kendala teknis tadi, jadi akhirnya kita molor ya, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan malam ini. Kita lanjutkan pembahasan silogisme ya. Saya berharapnya sih sebenarnya malam ini sudah bisa dihabiskan silogisme, tapi tadi sore baru saya disampaikan kabar ternyata ada teman-teman yang sudah tes di tanggal 25 kan? Kalau memang itu valid informasinya, maka berarti kita harus berburu semua materi kita sudah selesaikan sampai tanggal 25. Teman-teman P3K nanti setelah itulah baru kemudian saya coba juga buatkan materi dan pertemuan ya. Bersabar kalau teman-teman P3K, saya prioritaskan dulu teman-teman CPNS karena jadwalnya mereka sudah ada dan baru sebagian ya. Tapi tidak bersamaan kan, tanggal 25 itu bukan berarti bahwa semua sudah tes di tanggal 25. Bisa jadi tanggal 26, intinya rentang waktunya sampai tanggal 4 ya, kalau saya tidak salah ya, bulan 9. Baik teman-teman, itu kemarin saya kasih tugas ya. Saya kasih tugas teman-teman. Oke, nah teman-teman sekalian saya akan secepatnya saja untuk membahas ini ya. Jadi saya berikan tugas teman-teman kemarin, itu sebenarnya adalah aplikasi dari materi kita di pertemuan malam kedua ya. Jadi saya ingin mengukur sampai di mana pemahaman teman-teman dari materi yang kita sudah sampaikan ya. Intinya kita sudah bisa memahami kapan sebuah penalaran bisa disimpulkan, kapan tidak bisa disimpulkan. Gitu. Contoh misalnya bagian A ini ya, P maka Q terus P. Nah, karena yang diafirmasi sebabnya pasti konklusinya adalah terjadi akibat gitu. Jadi nomor 1 ini pasti tersimpulkan. Kesimpulannya adalah Q. Oke, bisa ya. Nah, kalau nomor 2, kaidah logisnya nomor 2 itu kan P maka Q, terus Q yang diafirmasi adalah akibatnya. Akibat itu bisa saja diwujudkan oleh sebab lain kan, karena P kedudukannya terhadap Q hanya salah satu sebab saja, sehingga dia bisa digantikan oleh sebab lain. Jadi ketika Q ada ya, ini di premis mayor kan mengafirmasi Q. Nah, ketika terjadi seperti ini tidak bisa disimpulkan. Kalaupun mau dipaksakan kesimpulannya ya abduksi, sehingga kita harus beri di situ kata-kata mungkin atau belum tentu P terjadi, gitu. Jadi mungkin ada teman-teman yang karena ini huruf-huruf, maksud saya kenapa saya buat huruf, karena dengan huruf ini kita bisa membuat 10 contoh misalnya. Jadi dari nomor 1 saja kita sudah bisa buat 10 contoh soal, nomor 2 pun begitu gitu. Jadi bisa ditangkap ya teman-teman ya. Jadi nomor 3 itu bisa disimpulkan atau tidak? Halo, mungkin ada feedback dari teman-teman ya. Nomor 3 kira-kira bisa disimpulkan atau tidak itu? P maka Q terus tidak Q. Bisa. Karena di negasi akibat. Kalau di negasi akibat ya pasti sebabnya juga tidak terjadi. Jadi P maka Q terus tidak Q pasti tidak P gitu. Nah, nomor 4 itu tidak bisa disimpulkan karena yang dinegasi adalah sebabnya. Yang dinegasi adalah P. Nah, maka Q tidak bisa disimpulkan secara pasti bahwa tidak Q. Kalaupun mau dipaksakan itu namanya abduksi. Kesimpulannya harus ada kata-kata mungkin atau belum tentu. Oke, nomor 5 bisa tidak disimpulkan? Bisa, ya kan? Nomor 6 bisa tidak disimpulkan nomor 6? Bisa. Bisa ya. Kenapa? Karena Q itu berkontradiksi dengan tidak Q kan? Yang ini. Ini berkontradiksi dengan ini. Gitu. Maka kalau begitu bisa disimpulkan. Kesimpulannya adalah tidak P. Gitu. P maka tidak Q terus tidak P. Ah, ini tidak bisa disimpulkan nomor 7 nih. Nomor 8 P maka tidak Q terus tidak Q, ini juga tidak bisa disimpulkan karena akibatnya relevan. Kalau akibatnya relevan maka tidak bisa disimpulkan. Gitu. Oke, sampai di sini dipaham ya teman-teman ya. Jadi
maksud saya memberikan latihan bukan berarti bahwa menghafal keseluruhan rumus ini. Saya cuma ingin mengukur kira-kira kaidah-kaidah logis dari apa yang saya sampaikan pada malam sebelumnya itu bisa diterapkan pada soal. Nah, kenapa saya berbasiskan rumus saja huruf-huruf? Karena kalau soal bisa ratusan soal kita ciptakan dari ke-8 rumus ini gitu. Jadi saya berbasis pada rumus saja gitu. Tapi bukan berarti harus dihafal ke-8 rumus ini, tidak. Hanya kaidah logisnya yang harus dimengerti gitu. Sehingga kita bisa melihat, oh ini bisa disimpulkan, ini tidak bisa disimpulkan. Kalau bisa disimpulkan, apa kesimpulannya? Kalau tidak bisa disimpulkan, terus di pilihan jawaban nanti tidak ada ditemukan mengatakan opsinya tidak bisa disimpulkan, kira-kira apa alternatif lain? Oh, abduksi berarti. Kalau abduksi kira-kira bagaimana bunyinya? Nah, itu sebenarnya yang saya mau ukur sehingga kemudian saya lemparkan soal latihan ya. Oke, nah terus yang ini tak usah saya bahas ya. Tidak P maka kui terus P itu juga tidak bisa disimpulkan ya. Dan seterusnya. Oke, saya masuk ke B. Nah, kalau di B, jadi antara yang pertama tadi bagian A dengan bagian B itu ada relevansi. Relevansinya di mana ini? Kalau diakui A, anggaplah ini sebagai sebab, ini sebagai akibat gitu. Kalau diakui A, ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah X adalah B gitu. Kalau ini A adalah B terus X adalah B tidak bisa disimpulkan karena relevan ini. Predikat anggaplah akibat gitu. Nah ini nomor 2 tidak bisa disimpulkan. Gitu. Bagian ketiga ini semua A adalah B terus X bukan A. Nah, yang ditolak adalah sebabnya, maka ini juga tidak bisa disimpulkan kan? Nah, yang bisa disimpulkan hanya nomor 1, nomor 4. Itu bisa disimpulkan. Nomor 5 bisa juga disimpulkan, ya. Kemudian cuman hasilnya kalau nomor 5 ini dia negatif, ya. Jadi A bukan B, semua A bukan B, X adalah A, berarti kalau begitu X bukan B. Ya, berarti negatif kesimpulannya kan. Oke, sampai di sini bisa dipaham teman-teman. Yang saya berikan latihan kemarin itu sudah dikerja semua, terserah nanti hasilnya benar atau tidak, tapi paling tidak teman-teman sudah usaha. Nah, sekarang saya konfirmasi paling tidak begitu modelnya ya. Apakah bisa disimpulkan atau tidak bisa disimpulkan gitu. Dan bagaimana penerapan kaidah logis di soal latihan itu. Oke, saya lanjut teman-teman ya. Saya bahas semua. Nah, kemudian di ini bagian B. Bagian B ini ada 8 soal kan? Ada 8 ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai nomor 8 itu semua tidak bisa disimpulkan. Kenapa? Karena sebagian ketemu dengan ini partikular lah ya, partikular ketemu dengan singular kan? Singular. Oh. Nah, ketika ini kan partikular kan ada kata sebagian, pokoknya sebagian gitu. Ketemu dengan singular ini kan individu subjeknya kan? Maka itu tidak bisa disimpulkan. Itu kaidah logis. Ini yang saya maksud sebagai kaidah logis. Bahwa tidak perlu kita tahu semua ini 8 rumusnya, intinya kita lihat saja di sini. Oh, premis mayor, salah satu premisnya adalah partikular, salah satu premisnya adalah singular. Oh, kalau begitu tidak bisa disimpulkan. Nah, kalaupun mau dipaksakan kesimpulannya berarti abduksi. Harus ada ditambah kata-kata mungkin atau belum tentu gitu. Ya, itu untuk bagian B. Kalau universal ketemu singular ya. Kalau yang tadi yang di bagian B pertama sampai 8 tadi itu universal ketemu singular. Ini bisa disimpulkan, tapi tidak semuanya. Yang bisa disimpulkan adalah ketika berkedudukan sebagai subjek di minor, dia penengah ya, kemudian berkedudukan sebagai predikat di singular, terus selaras. Nah, bisa disimpulkan. Kalau tidak selaras, tidak bisa disimpulkan. Kalau di subjek. Tapi kalau di predikat ya, tempatnya penengah,
di predikat di mayor, di predikat juga di minor, terus mereka relevan, sama-sama positif misalnya atau sama-sama negatif, tidak bisa disimpulkan. Tapi kalau mereka berbeda, satu di atas positif, satu di bawah negatif, atau sebaliknya di atas positif di bawah negatif, itu tidak bisa, itu bisa disimpulkan. Itu yang saya maksud sebagai kaidah logis yang perlu teman-teman bungkus. Karena sudah bisa melihat ciri-ciri proposisinya. Oh, ini partikulir, ketemu singular, nggak bisa disimpulkan. Ini universal, ketemu singular, tapi sebab di sini subjeknya ditolak oleh predikat yang ada di minor, oke, nggak bisa disimpulkan. Atau predikat di mayor sama predikat di minor selaras, nggak bisa disimpulkan. Gitu. Jadi itu yang saya maksud sebagai kaidah logis. Jadi tidak semua harus dihafal. Kaidah logisnya saja, kalaupun mau dihafal. Tapi kalau lebih bagus lah kalau dia dipahami atau dimengerti gitu. Oke, saya lanjut. Ini kok terkunci nih. Tidak mau pindah slide, Man. Tekan key spasi, Kak. Saya tekan spasi ya. Ya, atau tanda ke kanan itu, panah kanan. ESC apa? Oh, tanda kanan. Saya tekan ini dia tidak ini dia lagi loading mungkin. Saya biasanya kok merekam begitu juga. Biasanya saya menunggu sekian detik. Oke, sampai di sini bisa dipahami teman-teman yang lain ya. Oke, saya bahas sedikit ini ya. Ini tentang negasi ya. Untuk nomor 1 bisa lah ya. Semua A adalah B, berarti negasinya diubah kata semua menjadi sebagian kan. Kemudian adalah diubah menjadi bukan. Berarti sebagian A bukan B, ya kan? Dan seterusnya ya, sampai nomor 4 ini tak usah saya bahas. Kemudian nomor 5 juga dan nomor 6 ini gampang ya. Tapi kalau P dan QI ini mungkin masih bingung ya. Ini P-nya diubah menjadi tidak P di sini untuk nomor 7 nih. Tunggu ya. Kenapa pen-nya? Untuk nomor 7 ini kan negasinya adalah tidak P dulu ya. Tidak P. Karena di sini P berarti di sini tidak P gitu. Di sini dan diganti menjadi atau. Ya, diganti menjadi atau. Terus QI diganti menjadi tidak QI gitu. Nah, inilah negasinya nomor 7 gitu. Sama dengan nomor 8 sampai nomor 10. Berarti kalau nomor 10 ini tidak P di sini, berarti di sini negasinya dia menjadi P, ya kan? Terus dan diubah menjadi atau, ya kan? Terus tidak QI diubah menjadi QI, ya kan? Sebaliknya. Gitu. Bisa dipaham teman-teman? Tak usah saya bahas semua ini. Yang penting sudah saya berikan beberapa contoh lah ya untuk menjawab. Kalau ada teman-teman yang tidak mengerti bisa langsung menyela ya, karena jangan sampai kita sudah lewat terlalu jauh tadi slide-nya, nggak bisa kembali lagi ke sana gitu. Oke, sambil menunggu perbaikan teknisnya, Man, mungkin ada yang mau bertanya yang tadi, Man, untuk konfirmasi. Siap. Daripada kita nunggu diam senyap dan akhirnya kemudian. Iya, yang merasa kesusahan kemarin dengan soal itu bisa ditanyakan sekarang. Karena mungkin banyak juga teman-teman yang bertanya, kok soalnya simbol-simbol, huruf-huruf saja, bukan soal sebagaimana biasanya. Dimatikan mic-nya kemudian bisa berbicara. Dihidupkan maksud saya, dihidupkan mic-nya kemudian berbicara. Jelas ya? Sepertinya jelas, Kak. Oke, yang ini tak usah saya satu aja yang saya bahas ya, P atau QI. Berarti ini sebaliknya ya. Tidak P-nya itu yang ini, P-nya diubah menjadi tidak P, ya kan? Terus atau diubah menjadi dan, ya kan? Diubah menjadi dan, QI diubah menjadi tidak QI gitu. Nah, itulah negasinya. Sama dengan yang lain. Ya, khusus untuk nomor yang ini P maka QI ini diubah dulu menjadi dia negasinya dia relevan dengan ini rekan relevan dengan tidak P atau QI. Yang ini relevan dengan ini.
Diubah dulu ke situ. Nah, baru ditahu negasinya berarti P dan tidak apa sih ini? Tidak P menjadi P, kemudian atau menjadi dan, terus kui menjadi tidak kui gitu. Jadi ini negasinya. Gitu. Nah, P ini bisa dibuat menjadi kalimat. Bagaimana tidak kui bisa juga dibuat menjadi kalimat. Maksud saya adalah kenapa rumus-rumus ini kita bisa membuat banyak contoh lah nanti. P ini bisa diubah menjadi sebuah proposisi sederhana, kemudian kui menjadi proposisi sederhana, membentuklah dia seperti ini gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau dia dinegasikan? Ya hasilnya begini. Gitu. Contohnya yang kemarin itu adalah tidak bekerja keras menjadi tidak bekerja keras. Seperti itu. Apa kemarin yang atlet profesional itu kan? Itu bagaimana mengubahnya dari berbentuk P kemarin itu berbentuk P dan kui. Nah, berarti nanti negasinya berbentuk atau tidak P atau tidak kui. Itu sih sebenarnya. Oke, saya lanjut teman-teman sekalian. Oke, yang ekuivalensi satu aja yang saya sampaikan ya. Kalau ekuivalensi ini sama artinya semua A adalah B, sama artinya kalau kita bilang tiada A yang bukan B. Yang tidak B itu. Dan seterusnya. Dilihat aja lah di slide. Yang ini yang banyak yang bentuk begini yang banyak ekuivalensinya, P maka kui. Bisa berbentuk semua P adalah kui, bisa berbentuk tidak P atau kui, bisa juga berbentuk kui karena P, bisa juga berbentuk tidak kui maka tidak P. Tuh. Nah, berarti ini nanti diubah sama dengan ini, selaras dengan ini. Jadi kalau P maka tidak kui berarti nanti ekuivalensinya adalah semua P adalah tidak kui gitu. Atau kui maka tidak P. Atau tidak P atau tidak kui gitu. Dan seterusnya. Nah, ini sekilas saja untuk yang yang latihan kemarin. Oke, terakhir yang kemarin bagian E ya, macam-macam proposisi sederhana saya sudah jelaskan, ada 6 proposisi sederhana kan. Mulai dari singular ada 2 ya, positif negatif, partikular ada 2, negatif positif, kemudian universal positif dan negatif. Kalau proposisi majmuk ada 4 kan, konjungsi, disjungsi, kondisional dan bikondisional. Nah, yang saya maksud kaidah logis ini yang tadi itu, yang telah Anda pahami, yang saya maksud itu adalah contohnya tadi adalah ketika partikular ketemu singular, hasilnya tidak bisa disimpulkan. Ya, itu yang saya maksud sebagai kaidah logis. Nah, kira-kira apa kaidah logis yang telah Anda pahami setelah mengikuti materi kemarin itu sebenarnya yang saya mau lacak. Kira-kira apa yang bisa dibungkus gitu. Karena itu yang akan jadi modal teman-teman menyimpulkan premis-premis soal untuk dapat opsi yang tepat gitu. Nah, sekarang teman-teman sekalian, kita masuk pada silogisme konjungsi ya. Pada silogisme konjungsi kira-kira saya perhatikan ya beberapa bentuk yang biasa muncul ya, yang kayak begini dia. Semua S adalah P dan kui. Terus X bukan P, bukan kui. Kira-kira apa kesimpulannya? Karena dia menolak P, menolak kui, dia bukan, berarti dia bukan S. Gampang aja sih, bentuk pertama ini gampang lah. Bentuk kedua juga begitu, semua S adalah P dan kui. Terus X adalah P, tapi bukan kui. Artinya apa? Karena ini dan, nih. Nah ini kan pakai dan. Kalau dan kan kaidahnya harus dua-duanya kan? Nah ini dia tolak dua-duanya, berarti kesimpulannya X bukan S. Nah ini dia cuman akui satu saja. Ini hanya P saja yang diakui, dia tolak. Dia bukan kui. Berarti juga hasilnya adalah X bukan S. Meskipun dia P. Kalau bentuknya yang kedua ini. Semua S adalah P dan kui. X adalah P tapi bukan kui. Artinya apa? Dia tolak satu. Dia terima satu. Berarti kalau begitu X bukan S. Kenapa X bukan S? Karena harus dua-duanya terpenuhi baru dia disebut sebagai S gitu. Jadi meskipun dia P, dia bukan S. Terakhir yang bentuk ketiga yang biasa muncul yang kayak begini. Semua S adalah P dan kui, X bukan P tetapi kui.
Kesimpulannya adalah dia akui tapi dia tolak P, berarti X bukan S meskipun kui. Oke, kita coba lihat ya penerapannya di soal. Tanaman Oke, ini bisa dijawab ya teman-teman ya. cabang. Tanaman A adalah poin. Sebelum Semua saya pohon masuk, kira-kira ada yang coba jawab? A berakar. Ya jawabannya E ya. E betul. Kenapa? Karena di sini kan dan. Jadi semua pohon, jadi yang disebut pohon kalau dia bercabang dan berakar. Berakar. Jadi dan. Oh, tanaman A. Nah, tanaman A berakar. Dia berakar, cuma satu yang dipenuhi. Tidak bercabang. Nah, gitu. Berarti kalau begitu tanaman A bukan pohon meskipun dia berakar, gitu. Oke, mudah kan? Oke, kita lanjut ya ke contoh soal lain. Semua tenda ya. beratap dan tinggi. Ini beratap dan tinggi. Tidak. Andi tidak. D. Andi berada di tenda. Andi Beratap dan berada di bukan tenda. Oke, betul ya. Andi berada di bukan tenda karena yang disebut tenda itu beratap dan tinggi. Iya. Andi berada di tempat yang tidak beratap Ya. dan tidak tinggi. Dua-duanya ditolak tuh. Berarti Andi tidak berada di tenda ya. Di bukan tenda gitu. Andi berada di bukan tenda. Berarti jawabannya adalah C ya. Jadi ini C ya. Oke. Jadi kayak minum itu. Waduh. Ini dihilangkan dulu. Tuh kamu Pandai dan cara dan drama. Tuan tidak ramah. Coba sama-sama kita jawab ya. Penipu. Semua penipu pandai bicara dan ramah. Tuan M tidak ramah tetapi pandai bicara. Ya, oke. Berarti jawabannya adalah D. Tuan M bukan penipu meskipun pandai bicara. Oke. Saya pikir teman-teman bisalah proaktif ya. Kita sama-sama jawab ini. Saya sama sekali tidak bermaksud mengganggu. Nah, coba nih. Ada bunga mawar. Kuning. C. Tidak Jawabannya ada bunga. adalah jawabannya C. Ada yang bilang C, ada yang lain? C ya, karena ini tidak ada bunga mawar kecuali berwarna kuning dan merah. Artinya semua bunga mawar berwarna kuning dan merah. Gitu kan? Kita usah bingung lagi dengan istilah tidak ada nih. Nah, Mita menerima bunga bukan kuning, bukan merah ya kan? Berarti kalau begitu Mita terkait Mita, ya bunganya itu berarti bunga bukan mawar, betul. Oh ya, ini kok tidak ya. Oke, ini Dengki bersuara. Bukan. oke, kira-kira teman-teman bisa jawab nih. Bila naik kereta api harus membayar kontan atau memakai tiket abonemen. Ambadu naik kereta api padahal tidak membayar kontan. C. Oke, C ya. Ya. Oke, kenapa bisa C? Karena ini atau dia. Atau itu kalau dia tidak yang satu, ya berarti dia sudah dipastikan yang lain terjadi gitu. Itu kaidahnya kan kalau atau. Maka karena dia tidak membayar kontan berarti dia memakai tiket Abonemen. Oke, bisa ya.
Oke, kita lanjut lagi ke Oke, nah kalau disjungsi eksklusif ini ada dua kemarin ya. Silogisme disjungsi ada dua, eksklusif dengan inklusif. Kalau eksklusif semua valid, ada 4 bentuk dia semua valid ya teman-teman. Jadi kalau P atau QI terus P terjadi maka dapat disimpulkan tidak QI. Kalau P atau QI terus P tidak terjadi pasti QI terjadi. P atau QI terus QI terjadi maka pasti P tidak terjadi. Terakhir P atau QI terus tidak QI maka pasti P terjadi. Jadi keempat bentuk ini pada disjungsi eksklusif itu valid. Tapi kalau di disjungsi inklusif hanya 2 yang valid. Mari kita lihat ya. Disjungsi eksklusif. Eksklusif itu artinya apa namanya ya? Kalau satu terpenuhi, yang lain tidak boleh terpenuhi gitu. Nah, maka dia valid pada semua bentuk, semua kemungkinan ya. Ini enggak mau lagi nih. Ini. Oke. Ini bisa tidak? Ketika B atau C, semua orang menggunakan kipas air. Siska tidak di rumah B. Tidaklah, Siska tidak menggunakan air. Oke, jadi Siska menggunakan kipas angin. Kenapa? Karena ini kan atau ya B atau C gitu. Nah, terus dia tinggal di B, terpenuhi B kan? Salah satunya terpenuhi, berarti dia menggunakan kipas angin gitu. Maka jawabannya A, sorry ya. A. Oke, sekarang coba kita masuk di soal yang lain. Jika sedang demam harus Jika berobat. sedang demam harus berobat, jika berobat harus berdoa. Jika sedang demam harus berobat. Jika berobat Berarti harus berdoa. Jika tidak sedang demam berobat, Jika sedang jika tidak jika sedang demam harus berdoa. Oke, kita lihat ya. Ini sedang demam ini artinya P gitu. Nah, terus berobat itu kui berarti dia berbentuk begini P maka kui gitu. P maka kui. Nah, terus jika berobat ini sebagai kui juga kan? Kembali lagi nih kan? Berarti kui. Oh, harus. Nah, harus berdoa ini R. Jadi ini kui, ini R. Jadi bentuknya jadi begini, P maka kui maka R. Gitu. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, ya, ini dicoret aja. jika berobat maka berdoa. P maka doa. P maka R gitu. Jadi jika sedang demam ya berdoa. Mana di situ? Oke, A ya. Jadi tidak selamanya di sini kata maka ya. Harus pun ini dimaknai sebagai kopula lah di situ ya. Oke. Kita lanjut pada soal yang lain ya. Ini lewat. Oke, nah. Ini sekarang kita masuk di silogisme hipotetik. Jadi kalau bentuknya begitu tadi, P maka kui maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Jadi dicoret itu kui ya, sebagai penghubung antara premis mayor premis minor ini coret nih. Coret, ini coret. Jadi kesimpulannya adalah P maka R.
Nah, kalau teman-teman sekalian tidak dapati P maka R, ya, maka cari ekuivalensi dari P maka R. Apa ekuivalensi P maka R? Bisa tidak R, Tidak maka R, tidak P. Tidak P. Atau semua P adalah R. Gitu. Makanya penting kemarin kita belajar ekuivalensi ya. Karena penerapannya nanti di sini di silogisme berantai ini. Kemudian yang kedua, ada juga bentuk silogisme nanti begini, dia 3 premisnya, teman-teman. Ada 3 premisnya, jadi P maka kui maka R, terus tidak R. Nah, jadi ini premis 1 dulu yang diselesaikan dengan premis 2 ya, dicoret nih, ya kan? Jadi hasilnya adalah P maka R, ya. P maka R. Nah, terus baru dihubungkan lagi dengan ini, tidak R. Ya kan? Nah, ingat modus tollens kemarin, kalau ketemu begini yang ditolak adalah akibat, maka pasti sebabnya juga tidak terjadi, berarti tidak P kan? Gitu. Bisa dipaham ya? Bisa. Ada bentuk yang seperti ini, yang 3 premis. Iya, Bisa juga bentuknya begini, 3 premis ini, P maka kui, ya. Terus kui maka R, terus R maka S. Bisa juga begitu. Nah, kalau begini modelnya, kesimpulannya adalah ini coret-coret. P maka Jadi yang S. ini jadi kesimpulan P maka S. Ya, bisa dipaham ya teman-teman? Bisa. Saya masuk dulu ke teori. Nah, ini dilema. Ada dilema, namanya dilema. Ini yang agak sulit di soal ini karena dia ada 3 bentuk ini. Ada 3 bentuk. Bentuk yang paling sering naik itu yang bentuk ini sama bentuk ini, ya. Bentuknya begini, P maka kui terus R maka S. Nah, terus masing-masing sebabnya yang diataukan ya, di P atau R. Maka kesimpulannya adalah kui atau S. Gitu. Kalau yang kedua ini P maka kui terus R maka S. Yang ditolak justru akibatnya di premis ketiga, tidak kui atau tidak S. Nah, maka kesimpulannya adalah tidak P atau tidak R. Ini, tidak P atau tidak R. Itu untuk dilema ya. Oke, saya pikir itu dulu kita di teori. Sekarang kita masuk pada contoh soal ya, penerapan. Oke, coba dijawab teman-teman nih. Jelas jaringan susah kelihatan. Tapi perjaman lagi gitu yang orang tadi kan. Coba ada yang bisa jawab, itu bantu kita ini. Karena nanti yang harus banyak latihan teman-teman gitu. Alfa. Alfa katanya ya. Oke, sudah ada yang mencoba ya. Jadi gini, ini nasi goreng ini simbolkan sebagai P nih, ya. Supaya tidak ribet ya. Terus ayam goreng. Error. Ini sebagai kui, gitu. Ya. Salah error. Ya, sebentar ya. Sudah lewat tuh waktunya. Kita jawab sama-sama aja. P maka kui. Terus ayam goreng di sini berarti sebagai kui. Ya kan? Nah, terus buah-buahan itu sebagai R. Ya kan? Sebagai R. Aduh, kenapa nih tulisannya nih? Nah, berarti bentuknya begini, P maka kui, ya kan? P maka kui. Terus kui maka R, kan gitu ya? Jadi coret. Coret nih. Berarti hasilnya adalah Maka P R. maka R. R. Coba lihat di situ mana kesimpulannya P maka R, ada tidak di opsi? Ada tidak di situ nasi goreng disajikan, buah-buahan disajikan? Nasi goreng. Tidak ada. Tidak Berarti ada, kalau ini begitu kita kita cari cari ekuivalensi. Oh, Ekuivalensinya ada. apa? C. Ya, ekuivalensinya adalah tidak R
maka Tidak R. tidak P. Tidak P. Tidak. Dibalik dia kan. Ini kan apa? ekuivalen namanya nih. Dibalik dia kan. Jadi kalau dia dibalik tadinya R menjadi tidak R. Ya kan? Maka tadinya P menjadi tidak P. Ini senilai nih. Bisa dipaham? Bisa. Jadi Bisa. jawabannya adalah C. C. Itu maksud saya. Jadi kalau nanti kita sudah simpulkan, kita sudah paham kesimpulannya adalah P maka R, tapi di opsi tidak ada, Lingkaran. tidak terdapat di opsi yang hasil kesimpulannya, maka yang kita cari adalah ekuivalensinya, gitu, Ekuivalensi. teman-teman. Oke, Iya, bisa Pak. dipaham sampai di sini? Bisa. Oke. Kalau begitu saya lanjut ke soal yang lain ya. Oke, coba nih. Jika bepergian dipilih bahwa harus datang ke Patena, berarti P, maka Q. Jika datang ke Patena berarti Q, R, berarti hapus Q, berarti P maka R, berarti tim buku ke Torosi. D, A, sebagian yang semua jika bepergian sebagian yang pergi ke tim buku. Semua yang berpergian di tim buku harus melalui jembatan Torosi. D ya. Iya, D. Oke, yakin ya? Yakin deh. Coba kita lihat ya. Kita kerja sama-sama ya. D. Ini berarti ini bepergian ke Timbuktu ini sebagai P kan? Harus datang ke Patena ini sebagai Kui gitu. Datang ke Patena berarti Kui, terus harus melalui Torosi berarti R. Jadi coret aja ini coret ya kan? Ya. Berarti pergi ke Timbuktu harus melalui jembatan Torosi. Nah, berarti P maka R. Kesimpulannya P maka R, ya kan? Iya. Nah, ada tidak di situ? Oh, tidak ada kan? Karena dia berbentuk sebagian semua di sini kan? Ah, berarti kalau begitu kita ubah dia menjadi semua P adalah R. R. Ini kan senilai kemarin kita bahas waktu bahas ekuivalensi kan? Ini kan senilai nih. Jika C. Berarti jawabannya adalah D. D. Semua yang bepergian ke Timbuktu harus melalui jembatan Torosi D tuh. Iya, D. Bisa teman-teman paham ya? Ya. Penjelasannya. Jadi tidak selamanya teman-teman sekalian itu kita akan temukan nanti kesimpulannya P maka R, meskipun cara kita menyimpulkan akan begini hasilnya, tidak selamanya ada di opsi. Maka cara kita adalah mencari ekuivalensinya. Ini saya pilih-pilih memang soal yang seperti yang supaya tidak terlalu banyak soal yang kita bahas, saya hanya pilih-pilih sesuai dengan kaidah yang saya mau sampaikan gitu. Oke, sampai di sini dipaham ya teman-teman? Paham. Oke, kita lanjut kalau begitu. Jika Tono lulus kuliah kurang dari atau sama dengan 4 tahun, maka ia akan diterima sebagai karyawan. Jika Tono sudah bekerja di perusahaan A, berarti Q. Ini akan memberikan Tono sebagai sepeda, berarti ini R. Tono tidak mendapat dari ayah. Oke, bisa didapat jawabannya. Ini info. B. Oke, kita lihat ya. Kita lihat sama-sama ya. Oke, Tono lulus kuliah kurang dari 4 tahun. Ini sebagai P, ya kan?
Nah, ia diterima bekerja sebagai apa tuh di perusahaan A, itu sebagai kui. Nah, jika Tono sudah bekerja di perusahaan A, berarti ini kui kembali kan? Boleh ya. Ini kui kembali kan? Ya. Ini sebagai kui kembali. Terus, maka ayahnya membelikan Tono sepeda motor. Ini sebagai R. Ini kan mati nih. Ini dicoret aja ya. Berarti nanti hasilnya akan jadi P maka R. Ya. Ya, tidak R. Berarti P maka R. Kesimpulannya kan? Nah, terus ini Tono tidak mendapat sepeda motor dari ayahnya. Berarti tidak R. Oke. Maka kesimpulannya Tono menyelesaikan studi lebih dari 4 tahun. oke, betul. B. Kalau kurang atau sama dengan itu lawannya adalah lebih. Gitu. Berarti Tono menyelesaikan studinya lebih dari 4 tahun. Jadi jawabannya B. Semua benar ya, teman-teman? Ya, Jadi begitu, ini saya sebut sebagai silogisme berantai. Karena kita harus 2 kali melakukan penyimpulan gitu. Jadi ini sebenarnya gabungan dari silogisme hipotetik dengan modus tollens. Ditambah dengan ingkaran. Kalau teman-teman nggak ngerti ingkaran, nggak bisa jawab ini gitu. Ini kayaknya tiap tahun naik ini, Kak. Ya, begitu kah? Iya. bah, Saya memilih berdasarkan tema gitu. Jadi saya pilih-pilih. Nah, nanti pada saat latihan mungkin kita akan temukan banyak tipe yang sama dan serupa. Jadi saya pilih-pilih saja supaya saya ringkas menyapu bersih tiap tema. Jadi ada tema kayak begini, ada tipe kayak gini. Gimana cara penyelesaiannya? Jadi saya perlihatkan beberapa tipe-tipe lah gitu. Siap. Nah, satu tipe itu bisa dikembangkan jadi 10 macam contoh. Nah, kalau kita berdasar pada contoh akan banyak contoh, bisa ratusan contoh silogisme yang akan kita ulas. Nah, supaya efisien, kita hanya berdasarkan tema saja, topik tipe gitu. Berarti fokus ke kaidah logisnya saja, Kak. Ya, fokus ke kaidah logis. Ini ada bentuk baru nih. Kira-kira bisa diterapkan kaidah logis tidak bisa? Oke, berarti teman-teman bisalah di tipe ini, sukses di tipe ini. Jadi nanti pada saat kita sapu bersih semua tipe, saya akhirnya bisa mengatakan dan teman-teman bisa menyerap itu. Saya bisa katakan bahwa Anda sukses untuk siap menjawab soal-soal silogisme nanti di sana di soal SKD 2021 tuh. Amin. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Ini saya sampai dari yang makanya saya bilang yang mudah ke yang sulit lah. Tuh. Oke, ini ada soal lagi nih. Ini juga silogisme berantai nih. Karena menggabungkan 2 silogisme tuh. Kira-kira bisa tidak diselesaikan? Saya kasih waktu berapa detik ke teman-teman nih? 45 detik. Ana bukan anak terakhir atau dia ada bukan anak terakhir kalinya. Jika anak alumni IPB berarti jika alumni maka Ana bukan pekerja kantoran berarti B, anak alumni UPB. Oke, kita lihat ya. Sama-sama ya. Ada 2 cara untuk menyelesaikan soal ini. Ada 2 cara. Cara pertama ya, terserah nanti yang mana teman-teman sekalian suka ya. Jika Ada 2 cara. Cara pertama adalah terakhir. kita ubah dulu ini. Oke, cara pertama kita ubah ini menjadi proposisi hipotetik. Ini kan proposisi disjungsi dia. Karena dia pakai atau kan? Iya. Bisa dipaham? Bisa. Nah, kalau diubah menjadi proposisi hipotetik, bunyinya kan gini. P maka kui kan? P maka kui, ya. Iya kan? Karena kan Ya. tidak P tidak atau Berarti kui itu selaras dengan ini. tidak kui. Ya kan? Ini kan bentuknya bukan anak terakhir, itu kan berarti tidak P. Berarti E, karena bukan anak terakhir. Ya kan? Bukan anak terakhir atau dia alumni IPB. Alumni IPB ini kita simbolkan sebagai kui, ya kan? Bisa ya? Iya. Bisa. Nah, terus ini kita simbolkan sebagai tidak P, ya kan?
Nah, kalau dia begini bentuknya bisa diubah menjadi P maka kui. Oke? Nah, terus alumni IPB ini berarti dia kui kan? Iya. Dia kui. Ya kan? Terus ini adalah R, ya kan? Sehingga R. bentuknya akan begini, P maka kui, Iya, maka kui maka R. Gampang R. kan? iya. Nah, hasilnya adalah P maka R. Tapi tidak Q. Oke? Bisa? Ada S. Bisa sampai di sini. Nah, terus nih, Ana bukan pekerja kantoran, berarti tidak Tidak R. Tidak R. Iya. Oke? Berarti kesimpulannya Bukan anak terakhir. tidak P. Iya, tidak P. Ya, tidak P kan? Berarti bukan anak terakhir. Ini Iya. bisa dipaham sampai di sini. Ya. Jadi diubah dulu ini karena ini relevan, ini ekuivalen proposisi Ana bukan anak terakhir atau dia alumni IPB sama aja kalau kita bilang anak anak terakhir maka dia alumni IPB kan gitu. Bisa? Oh, saya kupikir sama. Iya betul. Kakak. Bah. Itu. Nah, itu cara pertama. Nah, cara kedua boleh juga kita pakai silogisme disjungsi. Silogisme disjungsi kita anggaplah ini sebagai P nih. Anggaplah ini sebagai P. Oke, bisa ya? Ini sebagai kui. Sehingga bentuknya jadi begini, P atau kui. oke? Berarti lingkarannya. Nah, kita simpan dulu ini sebentar. Yang kita selesaikan adalah ini kan premis 1, ya, premis 2, premis 3. Sorry ya, yang ini premis 3, ini premis 2, ini premis 1. Oke, kita selesaikan dulu premis 2 dengan 3. Ya. Nih. Ini sebagai apa nih? Alumni PB. Kita sebut sebagai kui kan? Kui maka R. Terus ini tidak R. Hasilnya apa? Kui. Berarti dia tidak kui. Tidak kui. Nah, baru ini nanti naik ke sini nih. Kita hubungkan nih. P atau kui terus tidak kui. Apa kesimpulannya? P atau kui terus tidak kui. Tidak kui. P. Tidak P. Itu kan sama hasilnya kan? Tidak Ya. Sama hasilnya. Tidak P. Tidak P berarti kalau kalau tidak P berarti Ana bukan anak Terakhir. Anak terakhir. Iya. Bisa dipaham sampai di sini. Ya, insya Allah. Bisa Kak. Karena Ana bukan anak terakhir berarti dia kan itu kita lambangkan sebagai P. Sementara di sini adalah tidak P. Berarti dia anak terakhir. C kah jawabannya tadi? Saya sudah lupa tadi itu. Iya Kak C. Terakhir. Ya, anak terakhir ya. C. Oke, jadi ada dua cara. Kita bisa ubah ini menjadi silogisme hipotetik, kemudian baru digabung dengan modus tollens. Dapat hasilnya. Bisa juga kita tetap bertahan ini sebagai silogisme disjungtif. Ya, tapi kita selesaikan dulu premis kedua dengan premis ketiga. Dapatlah tidak kui. Tidak kui nanti kita silogismekan dengan ini. Proposisi pertama gitu kan? P atau kui terus tidak kui. Nah, maka jawabannya adalah tidak P, tidak P. Nah, lawannya bukan anak terakhir berarti anak terakhir berarti. Bisa ya? Jadi jawabannya C. Bisa dipaham sampai di sini, teman-teman? Insya Allah. Oke. Kak. Ya, kenapa? Itu yang cara kedua kenapa bisa dihilangkan bukannya Kak? Itu anak bukan anak terakhir. Tidak, ini kan kita simbolkan sebagai P nih. Kita simbolkan ini sebagai P. Masa ingkarannya P, tidak P. Aja deh. Lingkarannya P apa? Tidak P kan? Ya. Ini kita simbolkan sebagai P. Ini kita simbolkan sebagai kui. Balikan bukan ya anak terakhir. Boleh? Jadi nanti dia akan berbentuk begini. P atau mana sih ini?
P atau kui. Bisa ya? P atau kui. Begini bentuknya nanti. Yang premis pertama ini premis 1. Bentuknya adalah P atau kui. Atau boleh juga kita bilang tidak P. Boleh. Bisa dipaham? Bisa, Kak, Cuman bisa. ini kan saya sudah terlanjur menyimbolkan Ana bukan anak terakhir sebagai P. Saya sudah terlanjur menyimbolkan dia sebagai P. Jadi teman-teman bisa pilih juga ini karena ada kata bukan. Anda pilih di sini bukan P atau kui. Boleh. Itu ya yang dipertanyakan tadi oleh teman kita ya. Ya betul, Kak. Oh, oke. Kita bertahan. Kita pakai aja sebagai bukan P. Oke? Oke. Oke. Terus selesaikan premis 2 dan 3 nih. Selesaikan. Kalau diselesaikan kan dia akan jadi begini. Kui maka R kan? Kui maka R terus Kui tidak maka R, gitu R. kan? Hasilnya adalah tidak kui. Tidak. Nah, sekarang kita Tidak silogismekan kui. lagi di sini. Berarti tidak kui. Apa hasilnya nih? Berarti dia P. Iya, tidak P kan? Tidak P. Maka P. Gitu. Iya, Hasilnya kan? tidak P. Tunggu. Yes. Ini kan tidak kui. Berarti ini, sorry, salah ya. Tidak P sih, jawabannya tidak P. Kan hanya dua kemungkinan yang kita pilih, yang ini atau ini, gitu. Ternyata ini tidak dipilih, berarti yang ini dipilih. Berarti jawabannya adalah tidak P di situ. Itu maksudnya tadi yang mau dikonfirmasi ya? Iya, Kak. Oke. Jadi langsung. Berarti kembali ke sini, Di. Ana bukan Anak terakhir. anak terakhir. Jadi jawabannya adalah E ya? Kata-kata bukan, Kak. Dia seorang pekerja. Karena hanya dua kemungkinan nih, C atau E gitu. Iya. Kalau C. kita pakai silogisme disjunksi, dapatnya adalah E. Oke, mari kita coba yang silogisme kembali silogisme yang tadi ya, P maka kui, ya kan? P maka kui. P maka kui maka R. Ya kan? Kesimpulannya adalah P maka R. P maka R. Yang dimaksud P maka R ini adalah Ana Bukan. anak terakhir. Dia bukan Tidak, anak Ana anak pekerja, terakhir. Anak terakhir. Bisa ya? Anak terakhir. Iya. Anak bukan anak terakhir. Iya, P itu anak bukan anak terakhir. P. Iya, Kak, karena kan anak bukan Ya, anak terakhir. Kan ini bentuknya gini. Nih, tidak P atau kui. Kalau mau diubah menjadi P Tidak maka P. kui, Tidak ini P, ya kan dia kui. jadi begini kan? P maka kui. Yang ini. Ini kan senilai ini. Berarti ini kuncinya adalah anak terakhir, ya kan? Ya. Dia kan pekerja. Maka kui. Nah, terus kui maka R. Jadi kesimpulannya adalah P maka R. Anak terakhir R. maka dia pekerja kantoran. Dia seorang pekerja kantoran. Nah, terus Tapi dia karena dia bukan pekerja kantoran, berarti anak berarti terakhir. tidak P. Iya. Iya. Oke? Oh ya. Nah, berarti kembali ke sini kan? Berarti yang betul adalah E bukan C. C, Kak. Kenapa C? Iya, C, karena anak bukan pekerja kantoran, berarti dia anak terakhir. Berarti dia anak terakhir, Pak. Balikan dari Bukan dari anak bunyinya terakhir, dari anak R, terakhir maka dia itu dia. seorang pekerja kantoran. Oke, Terus kesimpulannya di sini anak bukan pekerja kantoran, berarti dia bukan anak Oke, terakhir. kita kembali dulu ya. Oke. Kita kembali. Ini mantap nih. Kritis teman-teman ya. Kita konsisten dulu membuat simbol. Kita konsisten dulu membuat simbol. Ini kelemahannya kalau kita pakai simbolisasi, kalau kita tidak konsisten memakai simbol. Oke? Ana bukan anak terakhir, ini bisa saja disimbolkan sebagai P, bisa juga disimbolkan sebagai tidak P. Yang mana konsisten menurut Anda? Yang mana mau pilih? Mau simbolkan ini sebagai P atau P saja, tidak P? Kak. P Ya, saja, Kak. P saja, Kak. temennya. Ya? P
saja. saja. Nah, tidak P saja. Oke, supaya konsisten ya. Tidak P saja karena dia bukan di sini kan, berarti negatif. Oke? Bisa ya? Jadi kita konsisten. Ini persoalan konsistensi dulu supaya dia logis nanti hasilnya. Oke? Kita pakai silogisme disjungsi dulu ya, atau silogisme hipotetik, terserah nanti. Yang jelas simbol-simbolnya ini konsisten. Oke, kita pilih tidak P atau Tidak. kui. Kui. Oke, itu premis 1. Premis 2, kui, Kui. maka R. Maka R. ya Premis 3, tidak R. Tidak. Tidak R. Nah, sekarang kita mau selesaikan dulu yang ini. Selesaikan dulu yang ini. Yang Bisa? premis Kalau kita Kedua selesaikan dengan yang ini hasilnya ketiga. kan tidak kui. Tidak kui. Oke? Bisa sampai di sini Maka. kan? Nah, Bisa. sekarang hubungkan yang ini dengan yang ini. Premis 1 dengan hasilnya tadi, premis 2 dengan 3. Kenapa bisa tidak kui di situ? Ya kan tidak R nih. Ini kan kui maka R, Soalnya terus ada tidak R. Premis 3-nya bukan R. Bukan R. Kan ini dia Iya. pekerja kantoran kan R. Ini Nah, sebagai R Iya, nih. iya. Bisa ya. Ini sebagai R ya. Berarti yang ini bukan R. Yes. ya Halo Mi, Lobet, tolong dulu Mi. Mariam. oke tidak kui terus Oke, bisa sampai di sini dulu. Bisa. Oke. Nah, berarti nanti kalau kita premis 1 dengan hasilnya premis 2 dengan 3, dia akan jadi begini nanti kan? Dia akan jadi begini nanti. P, tidak P atau kui, ya kan? P, Terus tidak kui. tidak ki ya Apa hasilnya? Kan hanya ada 2 pilihan, pilih ini P. atau pilih ini, gitu kan? Ternyata dia tidak pilih ini. Kalau dia tidak pilih ini berarti yang dipilih adalah Tidak P. tidak P. Bisa dipaham? Bisa. anak bukan anak terakhir Oke? Nah, ini kita simbolkan tadi apa nih? Yang ini, anak bukan anak terakhir. Kita simbolkan apa tadi? Tidak P. Tidak P. Berarti Tidak kembali P. ke sini kan? Tidak P. Kembali ke sini. Iya. Bisa ya? Anak iya Bisa, Kak. Oke, nah kalau kita pakai cara kedua, ini tidak P atau kui kan diubah menjadi P maka kui kan? Maka kui. Oke, P maka kui. Artinya anak terakhir ya kan berarti P kan? Lawannya tidak P kan P. Nah, berarti anak terakhir maka dia alumni PB kan gitu. Sama dengan sama artinya kalau kita bilang anak bukan anak terakhir atau dia alumni PB. Bisa dipaham? ya Bisa. Oke, nah terus kui maka R ya kan? Nah, kesimpulannya berarti P maka R. R. Gitu. Ini hapus ya. Terus masuk ke premis ketiga, tidak R. Karena dia bukan Bisa? bukan R, berarti dia juga tidak P. Ya, berarti tidak P kan? Ini kan hasilnya sama nih, cara kedua sama P, cara berarti ketiga tidak sama benar, hasilnya nih. Kak. Oke. Bisa ya? C. Tetap anak bukan anak. Jawabannya. Nah, ini makanya saya bilang ini C sebagai pengeco nih. C ini sebagai pengeco. Lihat dari lo tes saja. No. Tahu cocok. Oke, bisa yang dipaham. Kalau masih ada yang belum paham atau mau komplain, silahkan dikomplain. Saya sudah pakai 2 cara ini, hasilnya sama. Yang jadi masalah tadi karena persoalan konsistensi kita melakukan penyimbolan. Ini kan bisa kita maknai sebagai P, terus ini sebagai kui. Ya kan? Tapi ada yang sarankan tadi, jangan pakai P, Kak. Nanti kita karena ini kan negatif. Ya kan? Ada yang sarankan begitu. Oke, enggak apa-apa, kita pilih lah. Ini sebagai tidak P, ini sebagai kui, terus ini sebagai kui, ini sebagai R. Ini sebagai tidak R. Oke. Karena bentuk simbolisasinya sudah ada, oke, mari kita sekarang deduksikan. Silogismenya kan? Oke, dapatlah ini. Ada 2 cara nih. Dua-duanya sama. Nah, yang jadi persoalan setelah kita interpretasi ulang kembali, apa itu tidak P? Apa itu tidak P tadi yang kita simbolkan? Yang tidak P artinya adalah ada anak terakhir. terakhir ya Gitu, berarti jawabannya adalah E.
Bisa Ya. dipaham? Bisa. Kalau masih ada yang mau komplain bisa ya. Saya masih kasih waktu beberapa detik nih. Saya suka kalau ada yang kritis ya. Kalau Ada yang kritis tetap- karena bisa saja tetap saya kece. keliru. Bisa saya keliru. P maka R. Karena premis 3-nya bukan R, berarti dia juga bukan P. Ya. Ini sangat bergantung pengertian P, ini sangat bergantung dengan pengertian kita di malam kemarin gitu. Kalau saya sih tetap C. Iya. Tetap C. Anak Ya. ini Bertanggung ya, jawab atau kan dia- kalau tetap C kenapa? Apa bagaimana jalannya gitu? Boleh. saya seorang pekerja kantoran. Terus Nah, Anda bukan pekerja. C tadi gimana jalannya? Maksudnya supaya kita lihat ini pertanggungjawaban anunya, rumusnya gitu. Jangan pakai intuisi ya. Kalau pakai intuisi ada memang nanti silogisme, cukup kita pakai intuisi bisa diselesaikan. Ya Tapi betul. ada juga soal silogisme enggak cukup dengan intuisi. Ya betul. Kita harus memang pakai trik. Salah satu triknya adalah simbolisasi supaya kita tidak lari-lari konsentrasinya gitu. Tapi harus konsisten melakukan penyimbolan. Gitu. Ini kita sudah terapkan rumus nih tadi. Rumusnya sudah kita terapkan dengan baik. Ada 2 rumus malah yang kita pakai ini. Ada 2 cara lah. Semua kesimpulannya tidak P. Nah, apa yang dimaksud tidak P? Kembali ke tadi yang kita sudah sepakati, yang tidak P itu adalah anak bukan anak terakhir gitu. P maka Q. Q maka R. Kesimpulannya P maka R. P maka Karena R. R di sini yang di premis 2 Ah, dia seorang pekerja kantoran, sedangkan Ah. di premis ketiga Ana bukan pekerja kantoran, Bukan, berarti dia berarti bukan tidak R. R. tidak R. Jawabannya Maka kesimpulannya R. tidak P kan? berarti bukan juga P. Ya, Karena bukan P. P tadi Ana bukan anak terakhir. Bukan berarti begitu, bukan bukan P. begitu. Bukan Berarti begitu. anak terakhir. Anak bukan anak terakhir tadi kita simbolkan sebagai bukan P. Bukan sebagai P dia, bukan sebagai P. Tapi Bukan ini P. tadi, ini. Mana saya perlihatkan. Yang ini tadi interpretasi kita ke sini nih. Ini simbolnya nih. Bisa paham? Yes. Nah, yang ini selaras dengan ini. Maknanya P maka Q. Tidak P atau Q sama artinya kalau kita bilang P maka Q gitu. Bisa. Jadi kalau saya bilang anak bukan anak terakhir atau dia alumni IPB, itu simbolnya tidak P atau Q. Sama aja kalau saya bilang anak terakhir, maka dia alumni IPB. Sama artinya tuh. Ya. Bisa. Emang harus pakai. Makanya ketika kesimpulan kita tidak P, yang mana yang dimaksud tidak P? Yang ini kita sudah sepakati. Ini sebagai tidak P, simbolnya tadi. Betul. Nah, berarti kita kembali dapatnya E. Iya. Nah, Oke, kenapa dapat C? Karena kita tidak konsisten membuat simbol. Iya. Yang P kita maknai ini, bukan anak terakhir. Kalau P anak-anak bukan anak terakhir, oke bisa. Taruhlah saya mengikut ke teman Anda tadi ya, menyimbolkan ini sebagai P. Ujung-ujungnya kan tidak P nanti kesimpulannya. Nah, kalau Anda pilih ini sebagai P, anak bukan anak terakhir, iya kesimpulannya tidak P. Berarti anak apa namanya? Anak mana sih tadi ini? Ini sebagai P ya. Anak bukan anak terakhir. Ini sebagai P. Kalau ini sebagai P, maka di sini berubah nih dia. Ngerti enggak? Iya. Di sini berubah dia nanti menjadi begini, P atau Q. Maka di sini juga pasti berubah jadi begini. Tidak P maka Q gitu. Ngerti enggak? Ngerti. Kalau berubah di sini maka dia jadi berubah di sini. Kesimpulannya jadi P dia. Bukan anak terakhir. Kembali ke situ dia. Saya sedikit berlama-lama di sini karena ada yang komplain tadi.
silahkan dianalisis lah di rumah kembali kira-kira gimana. Ya, intinya saya sudah memperlihatkan 2 cara ke teman-teman. Yang mana yang Anda mau pakai silahkan, tapi hati-hati dengan penyimbolan. Harus konsisten penyimbolan kita gitu. Karena kalau tidak konsisten penyimbolan kita itu nanti akan bikin bingung. Nah, kenapa saya ikut tadi ke saran teman kita bahwa ini karena ini negatif, masuk akal sih. Karena ini negatif, tak usah disimbolkan ini sebagai P. Kita simbolkan aja sebagai tidak P. Oke, saya terima. Nah, ujung-ujungnya kan kita akan ketemu dengan ini kesimpulan yang sama. Mariam, kasih tahu minggu dulu ya. Oke, sampai di sini sudah ya. Kita lanjut ya, supaya tidak berlama-lama di sini. Masih kedengaran kah? Ya lanjut Kak, lanjut. Lanjut ya. Itu nanti bisa dikomplain di grup lah kalau memang tidak puas ya dengan penjelasan saya di sini. Ya, itu bisa dikomplain di grup, pertanggungjawabkan dengan rumus-rumusnya. Nanti kita akan diskusikan. Oke? Ya, Kak, siap. Yang tadi yang masih mau komplain tuh, enggak apa-apa. Boleh jadi saya yang keliru gitu. Oke. Nah nih, bisa diselesaikan yang soal kayak begini. Ini namanya dilema nih. Dilema. Jika jumlah Ya, sini. Jika jumlah mobil. Nah, kalau ada kayak begini, simbolkan ini sebagai P ya. Jika mobil semakin banyak nih, ini simbolkan sebagai P kan. B. Ruang parkir dibutuhkan semakin luas, ini sebagai Q. Terus, jika jumlah mahasiswa semakin banyak, ini sebagai, ini kan tidak sama di atas ini kan. Anggaplah ini kita pilih ini sebagai R ya. Tidak Saya? sama, iya beda ya. Ya kan beda ya. Ini R, Iya. sinilah saya sebut Bisa, R ya. R di sini ya. R. Terus ini jumlah gedung kuliah harus ditambah. Ini kan S. Jumlah gedung. Ya, Jadi tidak ada yang sama. Iya. Keempat proposisi sederhana di sini tidak ada yang sama gitu. Iya. Oke. Nah, terus kita masuk sini. Premis ketiga. Saat ini ruang parkir yang semakin luas tidak dibutuhkan. Berarti apa itu? Ruang parkir. Kui. Bukan Tidak. kui. Bukan kui, ya Tidak kan? kui. Bukan Iya. kui. Terus atau atau jumlah gedung kuliah tidak harus Bukan S, tidak S. tidak S. Ini bentuknya kan gitu. Ya. Jadi Yang bisa kita bilang berarti begini, bukan kalau kita mau buat simbolnya begini dia. P maka Kui, Q, R E, maka S, tidak ya Ki, kan? Terus tidak Q atau tidak tidak S. S. Yang ditolak ini, maka pasti kesimpulannya nanti adalah tidak P, ya kan? Kan kalau ditolak Q pasti tidak P kan? Atau tidak P atau Tidak ditolak S nih. Berarti atau tidak R. Ini kesimpulannya nih. atau R. Oh, tidak P atau Tidak tidak. P atau tidak R. Kenapa? Karena ditolak kui kan? Kalau ditolak kui, ya kalau ditolak kui ini, ya kan? Berarti tidak P. Kalau ditolak S, ya kan? Berarti tidak R. Oh, Gitu. Bisa ya? Bisa Oh, iya. sebab akibat. Berarti P. Nah sekarang carilah yang berbentuk begini di situ. Yang mana di situ di pilihan jawaban yang mengatakan tidak P atau tidak R. P-nya berarti jumlah mobil semakin banyak. Apa lawannya P? Jumlah Mobil mobil. semakin sedikit. Ah, tidak banyak. Iya, tidak banyak. Ya. Bukan. ini pakai dan. Ini nih kita eliminasi opsi coba ya. Ini pakai dan salah. Salah ya. Kan? Ini tetapi ini artinya juga dan. Salah, ya iya. kan? Jadi yang kemungkinan Jumlah benar adalah mahasiswa yang ini nih.
Ya kan? Kan dia pakai atau kan? Jumlah Iya. mobil tidak semakin banyak, jumlah mahasiswa Iya. tidak semakin banyak kan gitu ya? Iya. Mobil. Balikannya dari P dan R. Oke, bisa dipaham? Jadi A ya. Jumlah mahasiswa semakin banyak. Oke, silahkan diserap dulu. Baru kita lanjut. Bisa dipaham sampai di sini? Atau masih mau contoh soal yang lain supaya tambah meresap ya. Oke, teman-teman, kita tinggalkan soal ini ya. Ya. Saya cari soal baru lagi supaya teman-teman makin bisa menyelesaikan soal dilema nih. Betul ini soal. Kinerja bukan syariah. Tambahan ekonomi. Oke, silakan. Bukan P, berarti bukan kui. Tidak R. Tidak. Pusing saya gimana kamu? P atau tidak R. Kinerja perbankan syariah meningkat atau bank-bank syariah melakukan promosi kepada masyarakat. Oke, itu ada jawaban. Ya, A. A ya. Iya. A. Iya, Kak. A. Kenapa A? Karena dia pakai dilema tadi yang tidak kui maka tidak S ya, atau tidak S ya. Iya, berarti Tidak tidak S. P maka tidak Q Maka juga. tidak P atau tidak R. Betul. Yang lain mengerti? ini simbolkan sebagai P nih. Nih. Ini sebagai P. Ya kan? Ini sebagai kui. P. P. Ya kan? Ini sebagai R R. dan S. Itu R, ini sebagai S. S. Nah, Karena terus dia ini tidak R. saat ini pertumbuhan ekonomi syariah meningkat. Berarti tidak R. Tidak Q. Tidak R. tidak kui. Tidak Q. Tidak Q. Ya. Tidak Q. Oh iya, Bisa tidak ya? Q. Nah, ini Ya. pangsa pasar bank syariah Atau- mengalami peningkatan. Maka ini menjadi tidak Tidak S. Gitu. Ini atau. Jadi kayak begitu tadi bentuknya. Jadi kesimpulannya adalah bukan bukan P bukan P atau bukan bukan R. R. Berarti Ini P kesimpulannya. Meningkat. meningkat. Dan dapat melakukan promosi. Kinerja Kayak jadinya A ya. A ya, Kak. syariah promosi. Oh iya, Oke, saya cukupkan untuk latihan sampai dilema ya. Nanti carilah soal-soal dilema untuk besok sebelum, kalaupun kita masih ketemu besok ya, karena saya kejar juga teman-teman yang betul-betul valid itu informasinya bahwa tanggal 25 ujian. Harus dipastikan dulu ya, tolong dicari informasinya. Betulkah tanggal 25 ujian atau dia merentang sampai ke tanggal 4, jadi belum tentu tanggal 25, bisa tanggal 26. Karena saya akan kejar tema-tema, mudah-mudahan sampai di tanggal itu kita tuntas membahas seluruh tema-tema SKD gitu. Karena kalau masih ada yang tersisa kan berarti sayang, teman-teman ada yang tidak didapat gitu. Oke, saya tinggalkan ini ya. ya.
Y. Cukup untuk Silogisme. silogisme ini. Ini besar sekali, Man. Kelihatan ya. Kelihatan, Kak? Tapi besar sekali di saya. Kalau di teman-teman gimana? Bagus, Kak. Sudah bagus. Oke. Oke, saya bahas ini ya. Saya bahas ini karena kita sudah mau masuk di silogisme kategoris. Sisa dua silogisme yang akan kita bahas, silogisme kategoris dengan silogisme lain-lain. Kenapa saya sebut silogisme lain-lain? Karena saya tidak bisa memasukkan di tema-tema ya sebelumnya gitu. Ya, tema lain lah. Jadi saya sebut dia sebagai silogisme lain-lain. Itu agak gampang sih karena kadang kita bisa pakai intuisi menyelesaikannya. Jadi saya belakangkan itu. Yang agak sulit ini silogisme kategoris. Semua ketemu dengan sebagian, semua ketemu dengan semua ya. Nah, ini dulu yang harus teman-teman pahami ya, bahwa dalam proposisi sederhana itu ada subjek, ada predikat. Nah, sekarang kita mau hubungkan kira-kira ketika kita menghubungkan subjek dengan predikat pada suatu proposisi, itu tidak keluar dari 4 kemungkinan perhubungan. Hubungannya adalah hubungan sama nih. Hubungan yang ekuivalen lah ya. S sama dengan P. Maksudnya begini, semua S adalah P gitu. Dan sebaliknya semua P adalah S. Oh iya. Bisa dipaham? Tuh. Saya kasih contoh lah, misalnya manusia. Semua manusia rasional. Dan semua rasional adalah manusia. Berarti hubungan manusia dengan rasional itu hubungan ini dia. Sama dengan P. Hubungan sama, equal dia, ya kan? Semua anggota manusia itu juga adalah anggota rasional dan sebaliknya semua anggota rasional adalah anggota manusia gitu. Jadi kalau mau dibuat himpunan Eulernya apa namanya ya? Diagram Eulernya kayak begini. Jadi ini maksudnya adalah semua S adalah P. Gitu ya. Adalah ini agak kalau hijau enggak terlalu bagus ya, Man? Enggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Saya ganti warna. Hitam boleh, Kak? Hitam ya. Mi, di mana warna nih? Warna mau diganti ke hitam nih. Oh ini. Ini ada. Kita ganti ya. Saya perjelas dulu konsepnya teman-teman sebelum kita masuk ke kategoris. Karena dalam silogisme kategoris kita akan pakai diagram ini, Euler. Jadi ini maksudnya adalah semua S adalah P. Sebaliknya semua P juga adalah S. Ah, ini yang disebut hubungan sama nih. Nah, kalau yang ini hubungan antara S dengan P, semua S Tidak. Bukan anggota. P. Bukan P. Ya kan? Dan Ya. sebaliknya juga begitu. Semua P bukan bukan S. Contohnya apa? Manusia dengan pohon. Semua manusia bukan pohon dan semua pohon bukan manusia bukan gitu kan? manusia. Contohnya ya. Maka dia hubungannya kayak begini gambarnya ya. Nah, kemudian yang ketiga yang ini. Sebagian Ini semua artinya adalah semua S, Semua bagian dari P semua adalah S adalah P. P. sebagian P adalah Kalau kita dari yang dilingkupi ke yang melingkupi itu kita bilang semua. Itu. Tapi kalau dari yang dilingkupi ke Bagian yang melingkupi kita dilingkupi bilang beberapa. Berapa? Ya kan? Karena dia tidak dicakup. Karena ada P yang bukan S. Di mana? Di sini, di luar D. Di luar. Terus ada P yang S, yang mana yang di dalam sini? Jadi begini bahasanya, semua S adalah P, sebagian P sebagian adalah P S, sebagian lagi P itu bukan S. Iya. Itu. Contohnya manusia Oh, dengan ya. hewan misalnya, semua manusia adalah hewan, tapi hewan tidak semuanya manusia. Ada hewan yang manusia, ada hewan yang bukan manusia, gitu maksudnya. Oke, bisa dipaham? Bisa. Nah, terus yang ini
Yang ini maksudnya adalah sebagian S, S ya. adalah P. Oh iya, Sebagian sebagian S adalah P. P. Yang mana sebagian S adalah P? Ketemunya di sini nih. itu. Sini. Iya. Nah, berarti sebagian P adalah S. S. Yang mana di sini? S. Nah, kemudian sebagian lagi S bukan P. P. Di mana ya? Di Sebagian. sini. Di sini. Ya, ya. Oke. Terus sebagian lagi P P. bukan S. S, bukan S. S. Yang mana yang di sini? Sebelah kanan. Itu. Contohnya apa? Oh, baju dengan putih. Nah, ada baju putih ya, ketemunya di sini nih. Ya kan, baju kan subjek, putih predikat, ya kan? Ada baju putih. Ada putih baju gitu di sini kan. Tapi ada putih yang bukan baju, ada juga baju yang bukan putih gitu. Bisa dipaham? Bisa. Jadi kalau baju putih, sebagian baju putih, sebagian putih baju, sebagian baju bukan putih, Baju putih. sebagian yang putih bukan baju gitu. Jadi ada 4 kemungkinan kalau kita ingin menghubungkan subjek dengan predikat dalam sebuah proposisi kategoris atau sebuah proposisi sederhana, itu ada 4 kemungkinan gitu. Oke, bisa dipaham sampai di sini untuk ini dasarnya. Saya tidak mempersiapkan contoh soal, tapi nantilah ya. Insyaallah, Kak. Umi, tolong dulu, saya mau 1 slide lagi nih. Ini bisa tidak apa namanya? Saya keluar dulu ya. Tekan ke escape, Kak. Ya, Escape, SC. Oh ya, sudah. ya sudah. Ini bisa tidak dia menulis? Tunggu ya, ini harus putih dia ya, menulisnya ya. Oke, nah di bagaimana ini? Ini saya masuk ya. Nah sekarang bicara tentang proposisi kategoris yang proposisi sederhana yang berkuantor kemarin ada berapa tuh? Ada 4 ya? Kuantor 4. Ada 4 ya? Nah, Yang pertama adalah semua S adalah P. P. Ya, ini yang disebut universal positif kan? Nah, kalau kita mengerti tadi hubungan 4 perhubungan subjek, 4 kemungkinan hubungan subjek predikat, kalau kita dapati proposisi semua S adalah P, kira-kira gimana gambarnya gitu? Ini cara menggambar dan cara membaca gambar. Ada 2 kemungkinan cara Sama menggambarnya P. ini. Semua S adalah P. Bisa begini, S di dalam, terus P. Kayak gitu kan? Dulu. Iya, Kak. Yang kedua bisa begini. Tadi. S sama dengan P. P. Tapi ini jarang sekali terjadi. Jarang sekali ada S adalah P sekaligus P adalah S. Semua S adalah P, semua P adalah S. Itu jarang sekali terjadi, susah ditemukan gitu. Jadi kalau didapati proposisi atau di premis itu bunyinya adalah semua S adalah P, gambarnya kayak yang ini. Nih. Bisa ya? Yang di atas. Yang di atas. Bisa dipaham? Ini dulu cara menggambar diagramnya, diagram pennya. Oke. Terus yang kedua, semua S bukan Semua S P. bukan P. Nah, gimana cara menggambarnya? Begini dia. Tadi pisah-pisah. Bisa. Nah, di sini S, di sini P kan? Ya. Iya. Gitu. Nah, bisa dipaham sampai di sini? Bisa. Oke, kalau begitu saya hapus ini ya. Saya hapus karena saya mau masuk ke yang kedua. Yang ketiga lah. Yang ketiga itu sebagian S Sebagian S adalah P. P. Nah, kira-kira gimana cara menggambarnya nih? Begini. Mirip-mirip tadi yang pertama. Gini. S di sini, P di sini. Sebagian S adalah Ya kan? P. Kalau kita mau buat diagramnya kayak begini bentuknya. Iya. Atau Yang bisa juga tengah-tengah. begini. S di dalam, ya kan? Iya. Sorry, sebagian S adalah P.
Sebagian P. S adalah P. Sorry, P di dalam, P di dalam, Ya. S di luar. S di luar. Luar. Ini bacanya adalah sebagian S adalah P. Yang mana? Yang di sini. Ya kan? Ah, ini juga sebagian S adalah P di mana? Di sini. Kalau sebagian S adalah P yang kedua ini begini di dalam sini. Ya kan? Bisa. Jadi ada dua kemungkinan cara menggambar diagram pen ketika kita mendapatkan proposisi sebagian S adalah P. Bisa dipaham, teman-teman? Bisa. Yang keempat adalah sebagian S bukan P. Gimana cara menggambarnya? Nah, cara menggambarnya ini dua juga. Yang pertama adalah begini bentuknya. Sini S, di sini P. Yang bukan sebagian S bukan P, yang mana? Yang di sini nih. Yang di sini nih. Nih. Bagiannya Gitu. S. Ada Bisa ya? bagiannya P. Atau yang begini. P di dalam, ya kan? Kemudian S di luar nih. S di luar. Tapi yang dimaksud sebagian S bukan P yang ini, yang di luar. Nih. Luar. Gitu. Tidak menyentuh ke dalam P. Gitu. Bisa? Bisa Bisa. dipaham? Bisa. Sayangnya saya tidak punya contoh nih. Ada contoh tidak ya? Untuk tunggu. Ini saya hapus ya. Bagaimana kalau kita pakai dulu ya? Boleh tidak teman-teman ya? Saya pakai rumus saja dulu ya, tanpa isi. Boleh tidak? Premis satunya begini ya. Premis satunya mengatakan begini, semua A adalah B. Kemudian premis 2-nya ya, semua B adalah C. Kira-kira bagaimana kesimpulannya nih? Apa kesimpulannya? Nah, Mana, Kak? ya. Bisa tidak digambar? A Saya kasih adalah contoh B. dulu ya, saya kasih contoh dulu ya. Semua adalah C. Ini adalah C. Iya, iya. Kenapa? Kenapa? Semua A adalah C. Semua A adalah C karena kan begini dia kan? Iya. Adalah Ini C. A, ya kan? Ya. A di dalam, B di luar gitu kan? B-nya di luar lagi. Ya kan? Ditambah Ditambah B, C. ya kan? Adalah B di dalam. Ya kan? C-nya. C. Ini kalau digabung sama dengan begini kan? 3 susun. Iya, gitu kan? A Iya. di sini, B di sini, C di sini. Nah, Semua sekarang A bagaimana cara kita adalah C. membaca? Semua A adalah C. Gitu, bisa ya? Jadi kesimpulannya adalah semua A A adalah C. adalah C. Bisa? Paham? Kalau main coret-coret Kak, main coret-coret dicoret itu BB-nya bisa? Saya kenapa tidak pakai istilah coret-coret? Karena ada nanti proposisi, ini masalahnya. Seandainya kita berkonsisten pembuat soal dengan logika Aristoteles. Logika Aristoteles itu coret-coret. Coret-coret ya. Yang jadi persoalan, saya sudah lakukan penelitian sejak 2014. Kayaknya kita tidak bisa pakai logika Aristoteles. Karena kadang pembuat soal keluar dari aturan Aristoteles. Jadi jangan, saya enggak berani kasih coret-coret begini. Nantilah saya perlihatkan kasus di mana dia tidak bisa dicoret. Maksudnya begini, saya mengerti pendapat saudari tadi, siapa sih namanya? Fitriani ya, siapa ya? Yang tadi ngomong. Pratiwi ya, sorry. Kenapa karena kenapa harus dicoret kalau di Aristoteles? Kenapa harus dicoret? Ini di sini tidak dicoret nih. Kenapa harus dicoret? Karena kalau di aturan Aristoteles, penengah, ini kan penengah namanya, yang ada pada mayor, premis 1 sama premis 2 yang sama ada gitu, ini namanya penengah nih. Penengah tidak boleh ada pada kesimpulan. Gitu, itu aturannya kalau di Aristoteles. Penengah tidak boleh ada di kesimpulan, jadi dia harus dicoret. Gitu. Tapi kalau premis 1 dengan premis 2 tidak ada penengahnya, tidak bisa disimpulkan. Itu aturan Aristoteles. Nah, tapi ada nanti kejadian
Justru penengahnya ada di opsi. Nanti saya akan perlihatkan lah ya untuk komplainnya. Jadi kesimpulannya ini adalah semua A adalah C. Bisa ya? Bisa. Nah, Bisa, bagaimana Kak. kalau di opsi tidak ada ini? Tidak ada semua A adalah C. Kira-kira opsinya bunyinya bagaimana? Kontraposisi semua yang tidak A, Yang tidak A. yang Tidak tidak C, C. sorry. Semua yang tidak C adalah tidak Tidak A. A. Bisa ya? Oh, yang Jak tidak A. C. Yang tidak C bukan Yang tidak C adalah bukan A. Ya. Contoh batu intan dengan batu. Semua semua intan batu. Itu adalah batu, tapi Ya kan? tidak Tidak ada yang bukan batu adalah itu yang intan. Dan kan jadi semua yang bukan batu pasti bukan intan gitu. Ini ada semuanya nih ini. Semua. Semua yang tidak C adalah tidak A. Jadi semua A adalah C sama saja maknanya ketika kita bilang semua yang tidak C adalah tidak A. Atau tiada A yang bukan C. yang bukan C, ya kan? Yang Ya. bukan C. C. Gitu. Inilah pentingnya kita belajar ekuivalensi kemarin. Oke, bisa dipaham sampai di sini? Bisa. Nah, sekarang saya coba kasih lagi ya. Jadi saya berdasarkan dulu rumus ya. Kalau contoh soal dari rumus kita nanti bisa bikin soal dari rumus tuh. Nah, ini ada biasa naik ini begini. Saya lihat semua S adalah P. Sebagian S adalah C. Kira-kira gimana kesimpulannya? FS adalah P. Beberapa S Sebentar. adalah C. Berarti tiada S adalah C. Tiada S adalah C. Beberapa S adalah C. C-nya di dalam. P. Dalam S. P. Gambar dulu ya. Pak gambar dulu. Ini kemungkinannya cuma satu gambarnya kan. Ini kemungkinannya ada dua gambarnya kan. Iya. Ini Ya. kemungkinannya begini ya. S P ya kan? Sementara ini bisa begini ya. S P Dengan sorry S C. dengan C ya. S dengan Ya. C. C adalah bagian dari Atau P dan begini dia. S. C di dalam ya kan? C di dalam baru Kemudian S. S di luar. Di luar iya. Gitu. Baru- Berarti C itu bagian dari S. Nah, kalau mau digabung P dan ada C. dua hasilnya kan? Yang ini atau yang ini. Hasilnya akan jadi begini dia. Iya. S ya, Terbagi dua. P Bagi ya dua kan? bagiannya. Sorry C dari- C di sini ya. Terus P-nya. P-nya di sini gitu. P. Ya kan? S bagian dari P dan C. Atau yang begini. Berarti Mana sih? Atau begini dia, C-nya di dalam. ya kan? S Baru S baru P. P. Iya. Nah, cuman kalau ada kemungkinan dua ini tidak boleh hanya salah satunya saja. Maksud saya begini, tidak boleh disimpulkan semua C adalah P. Semua C adalah P. Tidak boleh simpulkan begitu. Kenapa? Karena di kemungkinan kedua tidak terjadi begitu. Bisa dipaham? Semua P, C. Dia harus ada di kedua-duanya baru bisa disebut valid itu nanti kesimpulannya. Jadi tidak boleh disimpulkan semua C adalah P karena itu hanya ada pada kemungkinan kedua. Ya kan? Ini kan semua Ya, C Kak. adalah P kan terbaca begitu kan? Iya. Tapi kalau di gambar ini tidak bisa kita bilang semua C adalah P. Ya kan? Kita hanya bisa bilang sebagian C adalah P. Bagian C adalah P. Bisa. Bisa Jadi Kak. saya ubah sebagian C adalah P. Ya, benar di sini, benar juga di sini. Karena sebagian C adalah P, memuat di dalamnya juga adalah semua C adalah P. C Ngerti adalah P. maksudnya?
Jadi yang akan kita pilih kesimpulannya adalah sebagian C adalah P. Sebagian C Kenapa? adalah P. Karena benar di sini, benar juga di sini. Ngerti? Ya. Jadi sebagian C adalah P. P. Gitu. Nah, tapi ada kasus saya ubah jadi soal ya. S-nya itu saya bilang begini. Semua pekerja menggunakan helm. Ya kan? Sebagian pekerja menggunakan sarung tangan. Berarti sebagian pekerja menggunakan pekerja sarung tangan dan helm. Sebagian sarung tangan. Sarung tangan. Saya dapat justru kesimpulannya di opsi begini. Sebagian S adalah P dan C. Iya, P dan C. Nah, Sebagian pekerja menggunakan helm dan sarung tangan. nah gitu. Sebagian pekerja menggunakan helm sekaligus Helm dan sarung tangan. Justru ini yang benar begini ini. Mari kita baca dari sini. Sebagian S, Bagian ya S. kan? Adalah P dan C. Adalah P dan C. Ya kan? Bisa di sini, bisa juga di sini. Nih, sebagian S adalah P dan C. Jadi tidak berkontra. Maksud saya kesimpulan ini sesuai pada gambar gitu. Nah, ini biasanya apa namanya ya? Saya kasih sebagai rumus praktis di teman-teman kalau berhadapan dengan ini. Tapi kadang dia tidak bisa digunakan. Itulah susahnya kalau rumus praktis ya, karena dia kasuistis. Maksud saya adalah tidak semua soal yang berbentuk begini bisa langsung disimpulkan kayak begini. Sebagian S adalah P dan C. Tapi ada beberapa memang contoh soal yang saya pernah lihat itu bisa diselesaikan langsung saja rumus praktisnya begini. Gitu. Nah, sehingga saya tidak langsung kasih rumus praktis. Saya kasih teman-teman berpikir. Rumus umumnya untuk menyelesaikan silogisme adalah kita pakai diagram. Kita gambar. Nah, beberapa rumus praktis secara kasuistis bisa diterapkan, secara kasuistis tidak bisa diterapkan pada kasus yang lain. Sehingga itu tidak konsisten. Jadi kalau kayak tadi itu soalnya sebagian, ada juga begini soalnya. Semua bayi diberi ASI, sebagian bayi diberi makanan tambahan. Nah, apa kesimpulannya? sebagian bayi diberi ASI dan Sebagian bayi diberi ASI sekaligus makanan tambahan. Jadi tidak bisa jadi ya pakai semua di situ kan? Iya. Itu. Nah, yang salah itu kalau begini. Sebagian S bukan P. Jadi tidak mungkin, ya kan? Salah kan kalau begitu dia? Iya. Salah. Tapi kalau saya bilang begini, sebagian S adalah P dan tidak C. Bisa tidak? Bisa. Tidak. Karena ada tuh di EC. Semua bayi Kalau di gambar bisa. Misalnya makan ASI di sebagian bayi makan bagian S. semua bayi. Ini saya hapus dulu ya. Bisa. Bisa ya? Bisa. Bisa kan? Jadi ini bisa. Ini bisa kalau berdasarkan gambar karena ada sebagian C di sini ketemu, ya kan? Ada juga C yang tidak gitu. Jadi sebagian S tidak C. Yang ini, yang di sini. Ngerti? Ya, bisa Ada jadi. sebagian S yang tidak C yang di sini. Ada sebagian S yang C yang di sini, yang di pertemuannya mereka gitu. Saya kasih aktif suaranya. Enggak apa-apa supaya interaktif. Kalau saya bawa materi itu baru di unmute. Tapi kalau lagi diskusi begini supaya saya bisa melacak kira-kira teman-teman bisa paham atau tidak ya. Ya, Saya enggak persiapkan tadi, saya pikir ini juga kita kan sudah sejam ini ya. Jadi nanti saya kirimkan link, teman-teman langsung try out.
saya anggaplah silogisme ini sisa sepertiganya yang akan saya sampaikan, sehingga saya pikir dengan itu kita pertemuan kemarin dengan malam ini cukuplah saya pikir untuk masuk dulu ke mini tryout silogisme, khusus silogisme saja. Saya kirim linknya, di situ nanti terekam skornya, tolong dipoto skor itu ya. Baru kemudian dikirim di grup supaya saya bisa melihat kemampuan silogisme teman-teman bagaimana hasilnya gitu. Yang mana yang perlu saya pertegas lagi di malam berikutnya, karena besok malam kalaupun jadi kita Zoom lagi, saya hanya akan membahas separuh silogisme dan kemudian lanjutkan ke analogi supaya kita langsung bisa rampungkan silogisme sama analogi, atau sekalian saya lari ke figural, dirampungkan figural keseluruhan, ketidaksamaan analogi, supaya bisa diburu waktu teman-teman yang ujian di tanggal 25. Ini untuk kepentingan yang tanggal 25. Kalau yang masih molor ke tanggal setelah tanggal 25 sih masih ada waktu untuk belajar. Jadi nanti sisa soal-soal yang banyak saya kasih. Kenapa? Karena di SKD itu tidak cukup dengan memahami saja dan cara menjawab, tapi juga ketepatan waktu kita. Kalau teman-teman tidak bisa menyelesaikan satu soal lewat dari 45 detik, itu tidak efisien. Jadi kalau bisa nanti dikontrol waktunya dalam satu soal itu 45 detik. Gitu. Kalau latihan ya. Jadi sebentar saya akan bagikan linknya. Ini sudah jam 10 man ya. Kalau di waktu jam 11 di sini Kak. 11. Oh jam 11, betul. Kita agak kemalaman lah. Kalau kita saya kasihkan lagi contoh soal yang lain. Intinya adalah kalau silogisme kategorik, kalau mau akurat gambar. Jadi ada dua kemampuan yang harus kita punya. Kemampuan membuat proposisi menjadi gambar diagram dan kemampuan membaca diagramnya ketika sudah dirangkai keseluruhan kan. Kira-kira bagaimana apa bacanya ini gitu. Dan dicocokkanlah dia dengan opsi-opsi di di soal. Pilihan gandanya gitu. Yang mana kira-kira yang cocok dengan gambar saya. Nah, biasanya saya ada 3 metode saya untuk menyelesaikan silogisme. Yang pertama adalah eliminasi opsi yang bertentangan dengan premis. Jadi kalau dia bertentangan dengan premis, contoh tadi ada pilihannya begini. Sebagian S bukan P, ya kan? Dan dia C gitu. Ini pasti tidak mungkin. Kenapa? Karena semua S adalah P. Masa di sini ada pilihan sebagian S bukan P? Maka coret itu. S yang bukan C. Gitu. Tidak boleh. Kalau bukan C boleh jadi dia bukan C. Tapi kalau bukan P, S bukan P, tidak bisa. Gitu. Jadi metode kalau silogisme salah satunya adalah eliminasi opsi. Eliminasi opsi. Ya, eliminasi opsi-opsi yang bertentangan dengan premis. Gitu. Yang kedua, simbolisasi. Ya, simbolisasi. Yang pelajaran kita kemarin dan yang tadi tuh kita harus simbolkan dia. Misalnya semua S adalah P. Ini kan namanya simbolisasi nih. Supaya kalimat yang panjang bisa jadi sederhana, gitu kan? Nah, kemudian yang ketiga itu gambar pakai diagram. Nah, ada beberapa rumus praktis juga saya akan sampaikan, tapi tidak berlaku umum. Makanya bagaimana ya? Saya harus menemukan tanda-tanda kapan sebenarnya rumus praktis ini digunakan gitu. Itu tergantung jam terbang teman-teman menjawab soal-soal silogisme. Nanti Anda akan temukan kapan rumus praktis ini bisa digunakan, kapan tidak gitu. Yang ini kan rumus praktis ini. Oh, kita ketemu sama soal yang bentuknya begini, semua S adalah P, sebagian S adalah C, ya kan? Subjeknya sama nih. Yang berbeda hanya predikatnya, terus di sini semua sebagian, maka kesimpulannya ini. Ya, sebagian S adalah P dan C, atau sebagian S adalah P dan tapi bukan C, itu. Jadi itu tidak berlaku umum. Tapi tidak apa-apa saya sampaikan bahwa ini rumus praktis. Ada juga rumus praktis begini, ketika semua ketemu sebagian, itu pilihlah jawaban di situ yang mengatakan sebagian.
Tapi setelah saya lakukan penelitian soal-soal, terkadang ada juga yang meskipun jarang, semua ketemu sebagian, hasilnya semua. Ada kasus begitu, sehingga tidak bisa tidak bisa diberlakukan secara umum ketika semua ketemu sama sebagian ya. Universal ketemu dengan partikulir, hasilnya adalah partikulir. Kalau logika Aristoteles dipakai seperti itu dia. Semua ketemu sebagian, pasti hasilnya adalah sebagian. Kemudian positif ketemu negatif, pasti hasilnya negatif. Itu kalau di Aristoteles tuh. Itu bisa dijadikan sebagai rumus praktis lah untuk petunjuk menyelesaikan soal silogisme. Ya kan? Ketika positif, misalnya di sini positif, terus di sini negatif, maka pasti kesimpulannya nanti negatif. Atau di sini universal, terus di sini partikular, maka nanti hasilnya pasti partikular. Gitu. Nah, ketika negatif-negatif tidak bisa disimpulkan. Ketika partikular-partikular tidak bisa disimpulkan. Nah, itu kaidah-kaidah itu untuk silogisme kategoris. Nah, makanya saya akhirnya sejak tahun berapa saya akhirnya menyelingi ini dengan pakai gambar nih, pakai gambar diagram. Gitu. Boleh salah satunya saja, kalau kita capek bikin dua, kemungkinannya satu aja sih. Yang paling akurat itu saya biasanya ya kalau lagi malas bikin gambar, teman-teman, biasanya kalau sebagian S adalah P, ya, kalau saya malas ya untuk teliti semua, saya cukup kasih begini saja dia. Terus semua S adalah P, misalnya, ya cukup begini. Ya kan? Nah, kalau ini dipertemukan yang ini, ya bisa jadi hasilnya begini. Bisa jadi hasilnya begini. Gitu. Bisa dipaham? Nah, gitu. Mungkin di malam berikutnya saya akan menegaskan kembali yang model ini ya. Saya tidak siapkan soal, jadi saya cukup berikan contoh-contoh pakai yang kayak soal latihan teman-teman kemarin itu. Kok kenapa huruf-huruf bukan contoh soal yang dikasih? Karena kalau Anda bisa menyelesaikan kaidah logisnya di huruf-huruf itu, maka saya yakin pada soal-soal pun nanti Anda pasti bisa itu. Kenapa? Karena arahnya kita kan mau melakukan penyimbolan nanti soal. Jadi soal yang panjang kita simbolkan, pasti dia akan kembali ke bentuk huruf begini gitu. Kalau metode simbolisasi yang kita mau pakai. Oke, saya pikir itu dulu Man. Sebentar saya akan kirim di grup. Mungkin malam ini kalau memang ada waktu silahkan dikerja. Kalau memang masih ada yang bisa mengerjakan. Kalau tidak mungkin besok lah dikerja. Yang jelas sebelum pertemuan kita kembali di Zoom, itu sudah selesai semua teman-teman. Siap Kak. Karena saya ingin mengukur berapa kira-kira skor awalnya teman-teman kalau kita kasih lempar soal silogisme tuh. Saya kasih yang 50 nomor tuh. Ada ukuran waktunya di situ dan ada langsung skornya. Pokoknya kalau selesai nanti kerja soal itu pasti dapatnya langsung ada skornya kelihatan. Gitu. 50. Oke, saya pikir itu dulu. Sedikit itu. Malam ini saya kembalikan ke Pak Andi Arman untuk menutup acara kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak atas waktunya untuk malam ini. Alhamdulillah telah kita ikuti bersama penjelasan demi penjelasan terkait materi silogisme kita pada malam ini. Semoga mendatangkan kemudahan dan pemahaman dan semoga pula diberi kemudahan dalam menjawab soal nantinya. Amin. Amin. Kita akhiri mungkin pertemuan kita malam ini. Hari fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.